Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan mata kuliah Government and Public Relations Affair ini kita akan membahas pengelolaan media pemerintah. Ya, kalau bicara tentang pengelolaan media pemerintah ini sebenarnya bisa internal, ya. Internal itu artinya media yang digunakan berkomunikasi dengan publik internal. Kemarin kita sudah mendiskusikan ketika bicara tentang komunikasi internal pemerintah, ya. Nah, sekarang yang ingin kita diskusikan adalah pengelolaan media pemerintah. Ini adalah, tapi ini beda dengan media relation. Pengelolaan media pemerintah ini adalah media yang dikelola oleh pemerintah tetapi digunakan untuk sebenarnya untuk publik eksternal, ya. Apalagi sekarang dalam era digital saat ini tentu pemerintah sangat penting sekali untuk mengelola medianya, media sosial termasuk websitenya, seperti itu. Nah, itu yang akan kita diskusikan. Nah, mengapa itu penting, ya? Mengapa pengelolaan media pemerintah, ya, pengelolaan media pemerintah ini menjadi penting untuk publik yang ada di tingkat eksternal? Itu karena tuntunan, ya, memberikan pelayanan publik yang terbaik dengan memanfaatkan teknologi. Sekali lagi, karena eranya sudah era teknologi, maka pemerintah harus dan wajib untuk memaksimalkan media-medianya untuk berkomunikasi dengan publik eksternal. Nah, mungkin teman-teman sudah belajar tentang EPR, ya, EPR atau Electronic PR. Nah, ini sebenarnya bagian dari EPR tapi yang dilakukan oleh pemerintah, ya. IPR itu apa? Yaitu inisiatif PR yang menggunakan media internet sebagai sarana publisitasnya. Bukan publikasi semata, ya, tapi publisitasnya seperti itu. Jadi bisa di sini adalah termasuk di sini adalah government PR itu juga harus menggunakan elektronik PR, ya, karena sekarang sudah menjadi tuntutan, ya, dalam era digital saat ini. Nah, di sini kalau kita bicara tentang ruang lingkupnya, ya, medianya itu kita bisa above the line, kemudian through the line, dan below the line, gitu, ya. Nah, kalau ini saya mau ngutip dari bukunya dari Kominfo yang diterbitkan pada tahun 2018, memaksimalkan penggunaan media sosial dalam lembaga pemerintah. Silahkan Anda bisa membaca juga buku itu, nanti silahkan download, ya, di websitenya Kominfo, ya. Nah, jadi ada 3 tadi bentuk diseminasi informasi tadi bisa menggunakan yang digunakan oleh pemerintah, ya, bisa menggunakan above the line, through the line, dan below the line. Kalau above the line itu melalui seringkali disebut media mainstream, itu radio, TV, dan media cetak. Mungkin juga bisa majalah, ya, pasti, ya, majalah kan masih banyak juga majalah-majalah di Indonesia, ya. Kemudian kalau through the line itulah yang kemudian ketika memanfaatkan media online dan media sosial, karena sekali lagi itu harus apa, misalnya WhatsApp, ya, saya kira juga pemerintah itu juga menggunakan WhatsApp, juga sangat memungkinkan sekali, ya, WhatsApp blasting gitu. Kemudian saya kira SMS juga masih bisa digunakan, ya, karena tidak semua bisa menggunakan WA, ya, mungkin tidak semua bisa menggunakan WA, tapi mungkin masih SMS, bisa Facebook, kemudian Twitter, bahkan sebenarnya di banyak negara itu official media online yang digunakan itu Twitter, ya, seperti itu. Nah, kemudian YouTube dan Instagram. Nah, tentu juga website yang official tadi menjadi sangat penting sekali. Nah, kalau below the line itu melalui media tatap muka. Mungkin pemerintah daerah masih sangat penting sekali kita memanfaatkan media tatap muka seperti itu, ya. Kemudian juga dalam mungkin bisa mix, ya, online dan offline seperti itu. Terus termasuk media luar ruang, ya, media luar ruang itu bisa baliho, kemudian juga bisa pakai TV monitor seperti itu, gitu, ya, termasuk pertunjukan rakyat. Nah, Indonesia tuh sangat kaya sekali terkait dengan budaya, ya. Ada misalnya, maaf, kalau di Jawa itu ada ketoprak, ada ludruk, ada wayang kulit, wayang uwong, gitu, ya, wayang orang, gitu, ya. Saya kira kemudian juga pertunjukan-pertunjukan dari
Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua itu punya pertunjukan-pertunjukan rakyat yang itu menjadi media komunikasi pemerintah. Itu media apa? Bentuk-bentuk diseminasi informasi yang bisa digunakan oleh pemerintah, ya. Nah, sekarang kalau dalam era digital ini sebenarnya apa sih potensi cyber PR itu? Ya karena kalau kita menggunakan cyber PR itu selain selain media-media tadi bahwa komunikasi itu kok konstan ya, konstan itu akan bisa kita gunakan secara tetap dan terus menerus seperti itu, dan tentu lebih efisien dan efektif karena misalnya satu pesan bisa jutaan orang, puluhan ribu orang, ratusan ribu orang, bahkan mungkin ratusan juta seperti itu ya. Itu yang menjadi sangat penting sekali. Jadi lebih efisien dari sisi biaya dan tentu efektif juga seperti itu. Tapi memang untuk beberapa kelompok sangat efektif, terutama kelompok-kelompok yang memang memanfaatkan media sosial. Dan di Indonesia juga penggunaan internet juga cukup tinggi meskipun masih ada banyak kelompok-kelompok yang belum menggunakan gitu, tapi sudah pada hitungan saya kira 200-an juta ya atau 170-an juta orang sudah menggunakan internet di Indonesia gitu. Dan pasti responnya cepat, apalagi kalau online ya, misalnya ada respon pertanyaan atau juga tanggapan ketika government PR mau muat di Twitternya, kemudian menyampaikan di YouTube-nya ya kan bisa memberikan respon ya, atau di Instagram-nya itu bisa segera direspon ya seperti itu. Tapi memang problemnya harus ada SDM yang nongkrongin, yang mantengin ada di situ dan lebih interaktif ya, dan lebih interaktif itu salah satu beberapa potensi dari cyber PR. Nah, jadi mengapa sih sebenarnya tadi sudah sampaikan ya bahwa pemerintah itu harus bermedia sosial ya, karena tentu media sosial ini kita desain juga untuk menjaga dan meningkatkan reputasi pemerintah seperti itu, serta kita bisa manfaatkan untuk menggali aspirasi publik. Publik bisa merespon melalui media-media sosial yang kita miliki termasuk website ya yang official seperti itu. Juga ya karena government PR itu juga harus dapat mengikuti ritmenya media sosial ya seperti itu, dan komunikasi juga bisa secara langsung dan sekali lagi juga responnya bisa secara cepat. Nah, di sini media sosial juga menjadi dokumentasi online. Jejak-jejak digitalnya itu menjadi sangat nampak sekali. Nah, seorang government PR itu harus mengetahui informasi apa yang pas dan tidak pas yang disampaikan kepada publik dan bagaimana cara menyampaikannya. Tentu gitu ya, tentu karakteristik media sosial itu juga akan berbeda. Oleh karena itu mengemasnya pun juga akan berbeda. Harus juga lebih menarik gitu ya, harus lebih menarik karena visual juga lebih menarik, tidak dengan menggunakan kalimat yang panjang itu biasanya tidak menarik, apalagi misalnya karakteristik di Instagram, di media sosial juga tidak terlalu panjang. Nah, itu bagi government PR juga harus dipahami ya. Juga yang penting adalah pemerintah itu bisa menjangkau khalayak yang sangat luas sekali seperti itu ya. Ini hal-hal yang sangat penting terkait dengan mengapa kita perlu melakukan manfaat, dan ini bermanfaat sekali oleh pemerintah. Karena apa? Sekali lagi tadi juga bisa mendorong efisiensi ya, mendorong efisiensi, hemat biaya. Kemudian kalau masyarakat tingkat kepercayaan mulai menurun, saya kira bisa dengan media sosial itu pemerintah bisa dengan mengemas pesan-pesan tertentu untuk membangun kepercayaan publik. Tentu ini adalah basisnya, itu layanan publik juga harus menjadi lebih baik, karena dengan semakin cepat kita menerima respon maka layanan publik juga akan menjadi semakin baik. Nah, apalagi dalam situasi bencana atau krisis, maka pemanfaatan media sosial, media online, internet itu juga menjadi sangat penting sekali karena komunikasi bisa harus dilakukan dengan sangat cepat sekali ya. Apalagi sekarang mungkin terkait dengan zaman yang sudah berubah tadi, maka birokrasi mungkin beberapa hal bisa dipangkas ya, sehingga menjadi lebih efisien. Nah, terkait dengan bagaimana government PR menggunakan media sosial, memanfaatkan media sosial maupun media online ini,
pemerintah juga sudah menetapkan gitu bagaimana etika bermedia sosial. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan pedoman penggunaan media sosial yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 83 tahun 2012 tentang pedoman pemanfaatan media sosial oleh instansi pemerintah. Nah, Anda semua ini calon-calon government PR juga harus membaca kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, secara singkat apa yang tertuang di dalam kebijakan tersebut, jadi dalam peraturan pemerintah yang bicara tentang etika bermedia sosial tadi adalah pertama itu harus menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah, pastilah ya seperti itu, tapi bukan berarti berbohong ya. Kemudian yang kedua adalah harus memiliki keahlian atau kompetensi, kemudian juga kejujuran dan integritas. Jangan kita berbicara hal-hal yang sebenarnya tidak kita lakukan atau kita menutupi fakta-fakta yang sebenarnya masyarakat sudah tahu. Sekarang eranya sudah berubah. Pemerintah sudah tidak bisa lagi menutup-nutupi ya, karena kanal-kanal atau channel-channel informasi di masyarakat itu sudah sangat banyak sekali ya. Jadi integritas itu juga menjadi bagian dari etika bermedia sosial. Dan yang penting juga kalau kita bicara tentang Undang-Undang KIP, keterbukaan informasi publik adalah menjaga rahasia negara dan melaksanakan sumpah jabatan. Jadi ingat loh, di era rahasia negara itu adalah termasuk yang terkait dengan apa, hal yang tidak boleh disampaikan itu lebih banyak pada rahasia-rahasia terkait dengan keamanan yang terkait dengan keamanan luar negeri seperti itu. Nah, kemudian juga penting untuk menegakkan etika dan tercipta citra dan reputasi pemerintah. Nah, juga di sini ada penghormatan ya, menghormati kode etik pegawai negeri, termasuk di sini yang keenam adalah menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar dan tepat, akurat seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh, menghargai dan menghormati serta membina solidaritas serta nama baik instansi dan perorangan. Jadi hati-hati ya kalau memberitakan ya. Kemudian yang kedelapan tadi sudah saya singgung sedikit adalah melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi itu, nah oleh karena itu teman-teman mahasiswa semua juga harus melakukan perencanaan untuk tadi mengelola media-media media-media sosial kita, media-media online kita, termasuk tadi saya kira kalau di sini kita memang khusus untuk bicara tentang mengelola media mengelola media online, mengelola media sosial kita. Di samping tadi yang kita sudah bicara khusus adalah misalnya terkait dengan media relation, itu juga media mainstream, kemudian juga media-media yang bukan media-media online dan website dan media sosial kita. Oleh karena itu penting kita untuk melakukan perencanaan media sosial kita dengan perencanaan yang baik ya. Nah, di dalam pedoman peraturan pemerintah ya, Permenpan tadi nomor 83 tahun 2018 tadi juga sudah disebutkan secara jelas bagaimana cara melakukan perencanaan media sosial dengan metode POS ya, People, Objective, Strategi, dan Teknologi. Jadi metode POS ini menjelaskan bahwa semua harus berbasis pada khalayak, kebutuhan dan kepentingan khalayak, berbasis pada people. Setelah itu akan menentukan objektif, harus ada objektif atau tujuannya apa, kemudian diturunkan dalam strategi, dan kemudian teknologi itu menggunakan teknologi apa yang bisa kita manfaatkan atau gunakan. Nah, demikian rekan-rekan mahasiswa, kita sudah belajar tentang bagaimana pengelolaan media pemerintah ya, seperti itu yang ini menjadi kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh rekan-rekan mahasiswa yang nanti akan berprofesi sebagai government PR. Termasuk di sini tadi etikanya juga harus dipelajari, termasuk tadi strategi bagaimana merencanakan sebuah kegiatan-kegiatan atau program-program untuk mengelola media sosial. Demikian rekan-rekan mahasiswa yang saya
banggakan. Saya akan akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.